Selamat datang teman-teman di Glass Block 101. Setiap episodenya kita akan kedatangan seorang kreatif dalam memilih dan mengolah sebuah material yang sudah kita kenal sejak dulu, yaitu glass block. Bagaimana material glass block ini dapat di-elevate menjadi sesuatu yang inspiratif. Hari ini kita akan ngobrol dengan Joshua Angsono dari Atelier Imago. Hai Josh, thank you udah boleh mampir dan terima kasih juga untuk waktunya. Kita hari ini ada di gedung GKY Ebenezer, sebuah gereja di Jakarta Barat gitu ya. Boleh ceritain nggak sih gimana ceritanya project ini menjadi satu project yang lu manfaatkan nih untuk memakai satu material glass block yang luar biasa ekstensif terlihat di project ini? Iya, jadi ketika kami di approach untuk project ini, satu hal yang menurut kami menarik adalah melihat programnya, dimana kita datang, dibilang lantai dasar adalah mau dipakai untuk orang publik, dimana orang-orang yang setelah selesai gereja di gedung sebelah bisa datang dan bisa memanfaatkannya. Tapi bukan hanya itu, tapi ini juga untuk benefit sekitarnya, dimana orang-orang neighborhood sebelah kalau mau datang bisa menggunakan dan datang free untuk masuk gitu. Lalu setelah itu ada juga kelas dan juga ada chapel yang sebagai pendukung pekerjaan yang dari gereja sebelah gitu. Oke, jadi proyek ini sebenarnya ekstensi dari gereja betul. Di sebelah gitu ya? Iya, betul. Yang memang dibangun sejak 1990 gitu? Iya, betul. Ada nggak sih korelasinya? Itu kan luar biasa tuh ya programnya gitu ya, di-pack dengan satu bangunan gitu, lalu kamu buat selubung gitu? Iya. Dengan glass block gitu? Nah, ketika kita udah lihat programnya itu lagi, kami pelajari waktu yang sering dipakai oleh mereka adalah seperti kelas sekolah minggu, chapel, dan juga yang di bawah itu kebanyakan adalah waktu pagi dan juga sore. Oke. Dan conundrumnya ketika kita lihat satu site ini menghadap timur dan barat. Jadi ketika ini dipakai, ini justru mataharinya tuh paling terang gitu, dan sangat panas gitu di bagian barat dan juga di bagian timur. Nah, makanya ketika pelajari itu kami kepikiran untuk menggunakan glass block. Kenapa? Karena glass block itu kan essentially what it is, it's two glass with an air gap in the middle. Dengan ada air gap ini membantu insulasi panas. Jadi di mana sekarang cahaya matahari masih tetap bisa masuk, tapi panasnya itu berkurang gitu. Secara nggak langsung, jadi ruangan-ruangan ini semuanya cukup dengan glass block ini saja sudah cukup terang. Tapi panasnya itu tetap bisa terjaga. Terjaga. Jadi dengan adanya insulasi panas dari karakter inherent value si glass block itu sendiri gitu ya. Oke, aku coba zoom out sebentar. Nah, ini kan di dekat perumahan gitu ya. Boleh ceritain nggak sih keputusan memakai satu material yang begitu? Itu pasti kalau bisa dipakai secara ekstensif, pasti yang orang lihat langsung glass block kayak gitu ya. Iya. Nah, sedangkan ini pasti berbeda nih, ada sedikit kontras gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan ada benang merah ya dengan bangunan sebelah gitu. Nah, itu juga ketika kami tertarik dengan glass block, kami lihat lagi ada suatu hal yang menarik secara konteks. Bangunan sebelah kita, di mana it's the main building, mereka itu gerejanya gerejanya itu mereka dengan gaya brutalis dan dengan finishing keramik gitu, dengan keramik yang bentuknya kotak-kotak seperti mozaik gitu. Nah, sementara ketika kita desain ini, kita lihat glass block itu juga kotak-kotak. Jadi ada satu geometrical similarities between these two gitu, yang jadi menjadi sesuatu yang menarik. Di mana sesuatu yang baru itu balik lagi berhadapan dengan yang lama gitu. Bukan hanya itu, tadi juga ngomong kan ini juga dekat perumahan, dan ini jadi material glass block itu sebenarnya bukan material yang baru di sini, yang sering kalau kita lihat bahkan di tetangganya pun juga ada yang pakai gitu, sebuah glass block. Hanya bedanya ketika yang biasa dipakai itu tuh mereka hanya pakai mungkin berapa piece saja, ini kita menjadikan sebuah cladding, jadi menjadi seluruh bangunan itu kita cover dengan glass block. Oke, menarik. Jadi memang ada familiaritas gitu ya terhadap material ini sendiri gitu. Jadi dari neighborhoodnya juga kelihatan ada pemakaian glass block gitu ya, walaupun mungkin obviously nggak secara ekstensif kayak gini gitu ya. Tapi juga ada familiarity dari segi architectural. Jadi ada pemilihan secara sadar ya terkait itu, di mana mungkin mozaik keramik dari gereja sebelah seolah-olah berubah menjadi mozaik gelas gitu mungkin ya, kelanjutannya gitu ya, bisa kelihatan gitu. Oke. Nah, abis itu gue pengen lihat lagi nih, balik ke dalam. Tadi kita zoom out, kita zoom in lagi dong ke bangunan ini sendiri. Nah, ini kan ada beberapa program yang you udah ceritain di awal gitu ya, bahwa ada publik tadi di bawah ya, ada publik, ada kelas, juga ada chapel di atas gitu ya. Nah, itu boleh diceritain nggak nih? Mungkin mulai dari bawah dulu nih. Ya, jadi di bawah itu adalah tempat yang kami lihat very public, di mana itu bukan hanya untuk orang-orang
gereja juga, tapi orang lain pun bisa masuk ke dalam. Dan memang itu intentional by keputusan dari klien, dimana emang mereka juga mau welcome gitu. Dan makanya ketika kita lihat project itu, satu yang dibahas, apakah butuh tempat parkir di daerah sini. Dan setelah duduk sama klien kita ngobrol lagi, yang dibutuhkan daripada tempat parkir adalah tempat untuk mereka bisa berkumpul. Jadi what happens di depannya itu kita jadikan ruang multifungsi di tengah dan diapit oleh 2 taman. Jadi di bagian belakang ada taman, di depan juga ada taman. Dimana fungsinya itu bagian depan itu lebih untuk me-welcome orang dan juga orang bisa berkumpul bersama di depan, dan juga bagian belakang taman yang lebih private. Itu secara langsung juga ada cross ventilation dan ada cahaya yang masuk. Jadi pengiritan listrik juga gitu. Nah, kan kalau misalnya nggak ada tempat parkir, tempatnya kalau ubah jadi, mungkin kalau di architecture kita sebutnya portico share gitu ya, dimana di elevate jadi tempat drop off. Nah di situ kan mobil juga akan berlaju lebih pelan, lebih friendly juga buat manusia, juga ada human interaction di bawah gitu ya, di lapangan yang cukup luas. Nah menurut gue ini sangat menarik gitu ya keputusannya, karena di sini membuat satu gap gitu ya, dimana mungkin dari segi arsitektur bisa memasukkan landscape juga gitu. Karena kita tahu landscape itu kalau misalnya di diffuse dengan glass block itu jadinya akan menarik banget gitu kan. Jadi setiap ruangan itu saya rasa punya inner courtyardnya masing-masing gitu. Iya. Nah itu mungkin boleh diceritain lebih lanjut nggak keputusan itu? Iya, satu hal yang yang kita desain bawah itu adalah area portico share, di mana yang portico share kita naikkan. Oke. Jadi kita naikkan ke level pedestrian, di mana maka dari itu secara safety juga harusnya lebih terjaga ya seperti tadi disampaikan. Jadi kalau mobil masuk secara langsung dia akan lebih memelan juga ketika turun, dan itu hanya dipakai biasa kalau hujan, di mana kan ada kanopi yang mengcover. Tapi ketika tidak hujan, mobil cukup di depan. Sementara area di situ bahkan bisa menjadi satu taman yang bisa dipakai oleh orang. Jadi activities itu bisa bleed dari luar sampai ke seluruh area di sini. Jadi benar-benar dipakai. Kalau saya lihat tuh nggak cuma dari segi kebutuhan mobil aja, tapi itu juga ada landscape. Iya. Jadi ada landscape itu nggak cuma pohon ya sebenarnya. Kita lihat ada pond juga. Iya. Nah itu boleh ceritain sedikit nggak soal? Iya, jadi ketika kita desain bagian situ, satu ada banyak landscape yang kita bisa taruh. Jadi ada pohon-pohon yang bisa kita pasang di situ. Satu dari kelas, dari ruangan dalam melihat keluar menjadi satu yang seperti disampaikan courtyard. Jadi ada hijau-hijau yang orang bisa lihat. Walaupun siluet ya. Walaupun siluet. Nah itu satu. Terus kedua juga dari bawah itu menjadi area untuk teduh. Jadi ada hijau dan juga secara langsung area tamannya itu ketika dipakai oleh orang, fasad bangunan itu menjadi backdrop. Yes. Jadi juga it functions aesthetically gitu. Oke. Yeah. Wah seru. Jadi itu juga pemutusan itu juga bisa menjadi satu keputusan estetik juga ya. Iya. Sebetulnya. Menarik ketika tadinya jadi fasad tapi malah jadi backdrop. Iya. Yang tadinya foreground berubah jadi background gitu ya ketika ada si portico share ini. Iya. Oke. Tadi bagian bawah ground level. Kita naik nih. Nah di atas kan ada 2 fungsi utama, yaitu ada kelas ya, kelas untuk sekolah minggu kalau nggak salah. Iya, betul. Kelas untuk sekolah minggu dan juga ada chapel di atas ya. Wedding chapel. Boleh diceritain nggak? Mungkin atau mungkin dari kelas? Iya, kalau dari sekolah minggu yang seperti disampaikan, itu kan sering dipakai itu ketika pagi, dimana itu bantu mengurangi cahaya panas dari matahari, tapi cahayanya cukup. Jadi bahkan kita bercanda sebenarnya nggak butuh lampu di sini, cukup cahaya aja cukup terang gitu. Oke. Itu kedua, dan juga secara visibility glass block itu tuh lebih tertutup gitu. Jadi tidak terlalu obvious untuk orang bisa lihat ke depan. Jadi dari kelas itu dia mendapatkan daylight yang ketika kami pelajari itu membantu konsentrasi anak. Tapi at the same time view-nya itu tidak sampai terlalu distracting sampai anak tuh melamun melihat ke depan gitu. Wah, interesting. Tapi nanti ada kayak gorden atau blind gitu nggak sih yang menutupi itu untuk kontrol? Iya, jadi emang benar tadi, it's all about control kan. Jadi memang sebenarnya ini yang kita siapkan itu adalah kemampuan yang bisa sampai ke arah situ. Tetapi jika contohnya ketika dipakai untuk mau proyektor, mau menonton gitu, jadi di mana butuh gelap, ya kita udah siapkan blinds gitu, jadi bisa ditutup. Tapi pada pemakaiannya so far sih nggak perlu ya. Jarang ya dipakai. Iya. Tadi kita juga lihat memang tanpa lampu pun koridor-koridor itu semua udah dipenuhi oleh cahaya gitu ya. Iya. Begitu juga dengan kelasnya gitu ya. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas kelas nih. Nah, kita naik lagi ke atas, ke chapel gitu. Kira-kira gimana nih pemakaian di chapel? Chapel ya, iya itu suatu yang menarik juga,
karena kami juga sempat pelajari chapel ini dan kita juga tanya apa yang akan dipakai di chapel ini. Diinfokan malah justru untuk wedding chapel. Gitu. Jadi ketika kami pelajarin lagi, salah satu hal yang menarik adalah esensi sebuah cahaya dalam sebuah chapel. Itu historically ketika kami pelajari, gereja-gereja itu seperti Gothic churches, mereka itu yang mereka mau kan adalah masukkan natural light masuk ke dalam satu bangunan. Kenapa? Karena dalam gereja seringkali dibicarakan cahaya itu adalah kehadiran Tuhan, gitu. This heavenly sacred feeling yang mereka mau masuk ke dalam sebuah gereja. Jadi itu yang ketika kita lagi desain menjadi satu elemen yang menarik. Jadi cahaya juga bisa this area masuk semua, gitu. Okay. Nah, tapi kalau saya lihat lagi di desainnya gitu ya, memang fasad utamanya ini kan si glass block. Seperti ada fasad ganda gitu. Kalau misalnya kita lihat di chapel ya, dengan adanya vaulted ya, ada arch gitu ya, yang melengkung ke atas gitu, dengan material kayu gitu. Gimana tuh? Ada nggak sih dasar pemikirannya ketika sesuatu yang glass block gitu, yang sesuatu yang mungkin orang anggap mungkin agak dingin gitu ya? Although ini perspektif ya. Ketika dia dimandikan dengan cahaya, diffuse akan jadi hangat banget. Tapi dingin ketemu dengan warmer materials dalam bentuk kayu gitu. Iya, itu kebetulan ketika kita juga desain interiornya, salah satu yang kami kepikiran, karena ini adalah sebuah wedding chapel, satu tim yang kita angkat adalah union. Dimana ada satu pertemuan. Wedding adalah dimana dua identitas, dua keluarga, dua dengan background yang berbeda yang disatukan oleh Tuhan menjadi satu, gitu. Dan so that idea of union and contrast itu was very interesting to us. Jadi ketika kita lihat lagi ketika desain kita lihat ada kontras dari glass block dan juga kontras dengan kayu. Itu suatu material yang sebenarnya kalau dilihat satu industrial, satu warm, tapi kalau digabungkan menjadi sesuatu yang lucu. Gitu, menjadi sesuatu yang indah. Itu juga yang kita ketika desain kotak-kotak dari glass block kita ketemukan dengan sesuatu yang melengkung. Jadi itu geometrically different identities, tapi ketika ketemu menjadi sesuatu yang menarik, yang saling menguatkan gitu. Jadi pada desain chapel itu kita buat dua sisi kolom yang di samping itu ketemu di atas menjadi sebuah satu arc. Jadi a single entity yang melengkung. Sementara juga di chapel itu ceilingnya itu menjadi sesuatu yang melengkung. Gitu. Dan ketika melengkung itu dikontraskan di background dengan kotak-kotaknya dari sebuah glass block itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Yang secara langsung kotak-kotaknya glass block itu apparent dan juga melengkungnya itu juga kelihatan gitu. Jadi yang tadinya wedding chapel akhirnya dipakai juga untuk ibadah akhirnya. Jadi akhirnya juga dipakai buat ibadah juga. Mungkin karena ada keputusan pemakaian si glass block tadi gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi sedikit lebih jauh soal ruangan chapel boleh ya? Iya. Nah, jadi yang saya lihat juga menarik gitu ya. Si chapel ini kan seperti ada fasad ganda tadi kita bilangnya. Naik ke atas gitu. Dari yang keras menjadi lembut gitu ya. Jadi dari glass menjadi kayu gitu. Dia berubah. Nah, tapi kan fungsinya untuk ibadah gitu ya. Sama juga mungkin dengan kelas sekolah minggu gitu ya. Boleh tanya sedikit nggak soal keputusan glass block itu, apakah ada hubungannya dengan privacy? Karena biasanya kan kalau kita lihat gereja ya, kita seperti di dalam box gitu. Kayak ada kontainer yang solid, kita ada di dalamnya gitu. Sedangkan dengan glass block, kontainer ini nggak lagi solid gitu. Dia translucent, cahaya masuk ke dalam juga. Selain sesuatu yang masuk ke dalam, pasti ada sesuatu yang keluar. Which is mungkin kelihatan kegiatan di dalamnya. Gimana tuh soal privacy? Iya, itu satu hal yang kami juga ketika pakai glass block appreciate, di mana itu emang translucent, di mana orang bisa jual tembus, tapi at the same time karena ukurannya juga itu juga ada privacy. In a sense, orang juga nggak bisa lihat ke dalam. Beda sama kalau kaca kita full semua kelihatan gitu apa terjadi. Ini mungkin hanya kelihatan bayang-bayang dari luar. Gitu. Jadi ada itu. Dan I think one of the things yang di chapel yang menurut saya menarik adalah fungsi thermalnya juga kepakai secara kebalikan, di mana area yang besar seperti itu yang butuh AC yang banyak, akhirnya dengan kalau kita berikan semua kaca itu akan banyak AC yang terbuang. Sementara ini dengan ada glass box akan membantu. Gitu. Jadi insulasinya juga berbanding bisa terbalik gitu ya. Jadi terbalik juga bisa. Jadi panas yang di luar akan tertahan, tapi juga mungkin suhu rendah yang di dalam juga akan tertahan gitu ya. Interesting. Tadi udah kita bicara soal kelas, kita juga bicara dengan chapel. Nah, kalau misalnya kita lihat dari depan, jelas ada satu fitur yang paling kelihatan gitu ya. Itu kalau nggak salah itu sebuah area tangga ya. Akses utama untuk tentu ada lift ya, ada lift, tapi juga ada tangga. Nah, waktu saya kesini tuh saya lebih tertarik naik tangganya ketimbang naik liftnya gitu ya.
Karena dia ada di porsi yang luar biasa yang kita bisa lihat kombinasi antara si glass block. Itu boleh ceritain sedikit ya? Iya, ketika kami lagi mendesain ini juga kami lihat tangga ini adalah koneksi gitu. Jadi di tiap lantai ini dengan program yang beda-beda dan mungkin pemakaiannya juga berbeda-beda. Tangga ini yang menyatukan semua bangunan ini. Jadi ketika kami desain memang sengaja kami membuat satu area yang cukup besar dan juga dengan void. Satu dengan tujuan penerangan, yaitu untuk light well untuk seluruh bangunan di sini, jadi bisa masuk ke dalam, bisa dibawa. Itu satu. Terus kedua juga untuk interaction. Jadi di mana ada orang yang tadi cuma sekolah ke sekolah minggu bisa lihat ke atas, oh ada yang lagi mau naik ke chapel, ada yang apa, bisa ada pertemuan. Jadi again ini kan memang ada satu tempat yang publik di mana yang kami coba encourage juga ada pertemuan gitu. Jadi tempat sesuatu yang menarik. Nah maka ya, sebetulnya memang kunci dari desain gereja ini atau desain arsitektural dari Joshua kali ini memang saya lihat tuh tangganya sebetulnya. Area tangganya ini yang memang menjadi key dari semuanya. Karena teman-teman kalau misalnya ke sini gitu ya, bahwa koridornya kita nggak, kalau kita tadi jam berapa? Jam 10 tadi? Jam 10, jam 11 gitu ya. Itu tuh nggak perlu lampu sama sekali. Ini sangat menarik gitu ya, keputusan membuat light well yang cukup luas, cukup besar, yang tadi sebagai notes juga ya untuk orang berkumpul. Karena memang semuanya di sini contain, jadi kayak kelas contain, jadi kayak orang-orang cuma di kelas aja, orang-orang cuma di chapel, tapi ada satu penghubung, yaitu ruangan void ini, gitu ya. Nah, si light well ini atau si apa kita sebutnya seperti sumur cahaya mungkin zaman dulu ya, untuk masukin semua cahaya dari luar untuk nyebarin ke semuanya gini. Ini kan punya faktor, menurutku bisa punya andil di faktor penghematan listrik juga sebetulnya. Iya, itu betul. Dimana nanti apa namanya, kode-kode ini nggak butuh listrik dan mungkin nanti cuma bisa dikasih lihat kalau misalnya kita lihat bill listriknya kali ya. tapi punya andil tuh. Mungkin glassbook bisa punya membantu tuh. Layaknya mungkin material translucent lain, tapi ini punya banyak inherent value yang sudah kita bicarakan dari awal. Nah, light well ini kan cukup tinggi. Nah, kira-kira gimana tuh konstruksinya? Menarik tuh untuk membuat satu dinding tinggi itu semuanya glass block gitu. Iya, emang sebenarnya continuous ya. Jadi ketika kita lagi mendesain itu memang dari awal kita rencana bagian tangga ini sebagai penghubung menjadi satu yang continuous. Jadi overlap dari satu material yang kesatuan gitu. Jadi dari bawah sampai atas itu menyatu gitu. Jadi nggak cuma dari menyatukan program-program itu aja, tapi juga membuat sebuah apa namanya nyatuan dari luar gitu ya. Nah, ini kan tinggi banget nih. Itu boleh cerita sedikit nggak konstruksinya gimana? Pasti banyak publik yang penasaran ya. Ketika satu material tadinya mungkin kita bisa cuma lihat kisi-kisi di atas pintu servis misalnya gitu kan, atau mungkin jalusi di ruang servis gitu, atau mungkin di kamar mandi lah yang sering kita temuin, atau mungkin di kitchen gitu. Nah kali ini menjadi satu fasad yang super tinggi gitu ya. Ya tentu ada yang lebih tinggi, misalnya kita bicara soal Maison Hermès gitu ya di Tokyo gitu, atau mungkin mungkin ini levelnya lebih dekat ke Maison de Verre gitu ya, areanya Charo gitu. Nah itu konstruksinya gimana Josh? Iya, jadi ketika kita udah putuskan sudah mau jalankan ini, kami juga lihat presiden yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah dikerjakan, yaitu seperti di Maison de Verre. Padahal itu tahun 1930 yang sudah mulai cladding dari yang cukup tinggi, dan itu juga kita lihat Renzo Piano dengan Maison Hermès-nya ya, kita lihat. Maka dari itu it's been done gitu, dan question is how do we do it. Nah, kita bersyukur kita kerjasama dengan Mulia, kita kerjasama juga dengan tim kontraktor dan juga tim struktur, kita bahas bagaimana kita bisa membuatnya. Dan satu solusi yang kita temukan adalah sebenarnya di setiap plat lantai itu ada WF dan juga ada T. Jadi setiap glass blocknya itu ditahan di setiap plat lantai, yang dimana itu sebagai penguat dan juga mendistribusi gayanya itu ke bagian struktur gitu. Tapi nanti jadi kalian membentuk modul-modul gitu berarti atau gimana? Jadi dari awal udah dihitungkan kita butuh berapa dan dibagi gitu. Jadi per modul ini ada berapa, ini ada berapa, ini ada berapa. Gitu. Jadi itu semua yang dihitung dan juga bisa dibilang hampir seperti bata gitu. Oke. Berarti tapi dari depan tuh nggak kelihatan tuh beamnya ya? Iya, dan itu juga yang kita bahas dengan mereka bagaimana detailnya untuk ke cover. Jadi kesannya seperti seamless, tapi secara langsung sebenarnya udah dihitungkan juga untuk tahan. Oke, jadi lu membuat suatu modul kayak brick gitu ya, dan beamnya jadi bisa nggak kelihatan ya? Iya. Nah, jadi itu menarik sih, itu menarik. Walaupun bisa sekalian juga di situ ada fitur lampu ya.
Iya. Kalau bisa kita lihat dari luar gitu, itu juga ada fitur lampu gitu ya. Iya, kita masukkan di lampu di bagian vertikal dan horizontalnya. Menarik. Dan iya seperti yang diomongkan, memang strukturnya kita sembunyikan sih di dalam setiap plat, jadi sepertinya tidak kelihatan. Itu juga, dan setiap lantainya itu tuh memang ada balok-balok masing-masing yang secara fungsi juga menahan beban glass block, tapi secara langsung juga bisa digunakan sebagai maintenance. Tapi seru, maintenance ya, kita ngomongin maintenance. Soalnya setelah kamu membentuk modul-modul gitu ya, saya pikir kan ini jadi kesempatan juga untuk bisa memitigate atau memitigasi atau mengurangi resiko nih waktu maintaining. Gimana tuh ceritanya untuk maintenance ya? Misalnya ada satu yang pecah misalnya gitu kan? Iya, sebenarnya satu hal yang ketika kita bicara dengan pihak gerejanya juga, one of issues yang mereka alami dengan bangunan lama adalah maintenance keramik gitu, keramik yang banyak yang copot-copot, yang dimana mereka sebetulkan dari luar, dimana butuh stagger, butuh apa yang cukup repot. Sementara makanya ketika kita propose ini, mereka juga tanya, bagaimana nih maintenance kalau pecah satu, bagaimana? Kita harus hancurin semua atau bagaimana? Dengan adanya pembagiannya seperti itu, cukup dengan satu ini itu kita bisa ganti satu bagian saja, jadi seperti itu dimasukkan udah jadi. Oh, dari dalam berarti? Dan itu juga dari dalam gitu. Okay. Jadi dengan adanya baloknya tadi itu yang bantu pekerjaan dari dalam aja, tidak butuh stagger, paling cukup tangga aja gitu. Tapi menarik ya perkembangan konstruksi yang ada sekarang gitu ya, terutama dari segi pemakaian glass block gitu ya. Mungkin sebenarnya di Mulia juga ada tuh yang pakai 24 baja di dalam, jadi benar-benar nggak kelihatan. Jadi kita mungkin nggak perlu modulasi yang terlalu ekstrim seperti yang mungkin luar biasa dilakukan oleh Joshua dan teman-teman. Tapi kedepannya juga kita bisa pakai yang disebut dengan Fortis system gitu ya, di mana ada baja 24 di dalam antara glass block. Itu dia memanfaatkan gap dari si glass block ini. Menurutku peluang untuk memakai material ini di kemudian hari jauh lebih besar gitu ya. Dan mungkin kedepannya mungkin inherent value yang ada di dalam material ini bisa dimaksimalkan oleh para arsitek tentunya gitu ya. Oke, terus kalau misalnya ada pertanyaan, bersihinnya gimana sih Josh? Kalau misalnya ini kan karena fasadnya dari atas ya, ini bersihinnya gimana? Oke, maintenance ya. Jadi maintenance itu satu hal juga yang kita bahas, di mana dari pihak lain juga tanya gitu, bagaimana dengan maintenance-nya? Sebenarnya kan balik lagi, semua material ada namanya maintenance. Tapi bertanya, is it a high maintenance or is it a low maintenance? Dimana perawatnya seberapa sulit gitu. Dan sebenarnya kan glass block itu ada sebenarnya kaca, dimana yang perawatannya sebenarnya lumayan low gitu. Yang masalah itu gimana? Itulah ketika debu menempel. Dan setelah berapa lama kalau orang lihat dari deket, ya ada kelihatan ileran debunya itu, gitu kan. Nah, maka dari itu pada area-area yang kelihatan seperti di kelas, di chapel yang sebenarnya mata itu orang bisa lihat, kita siapkan juga balkoni. Balkoni itu bisa digunakan sebagai ventilasi, di mana udara juga bisa masuk. Tapi at the same time juga untuk maintenance juga, jadi mana orang bisa keluar dan juga bisa bersihkan. Oke, jadi bersihnya cuma tinggal disiram aja kayak kaca yang lain gitu ya? Iya, gitu. Hanya bagian-bagian yang cukup besar, seperti misalnya tadi tangga. Tapi dari tangga cukup disiram saja, gitu kan. Juga karena mata kita juga nggak lihat terlalu dekat, gitu. Jadi cukup dari atas ya, air turun aja, udah gitu. Oke, Josh, kita udah cerita banyak nih. Dari ground level, habis itu ke atas tuh ada kelas-kelas, ya kan? Terus ada chapel di paling atas gitu ya. Lalu yang mereka semua diikat dengan satu light well si tangga tadi gitu ya. Ini seru banget. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat arsitektur modern gitu ya, fasad sama struktur kan nggak perlu nyatu gitu. Sedangkan yang dilakukan ini persis seperti itu. Dimana strukturnya udah jadi, tinggal bikin claddingnya. Nah, cladding ini juga menyelesaikan masalah ya. Kalau dilihat dari ceritanya Josh gitu ya. Karena sebetulnya kadang-kadang kita bikin dinding ya teman-teman ya. Itu kan ada dua finishing gitu. Di dalam dengan di luar. Dengan glass block cuma satu gitu. Cukup beres gitu. Cukup satu beres dengan harapan value-value yang tadi juga bisa memiliki nilai tambah terhadap program bangunan ini sendiri. Jadi memang sesuai dengan bangunannya fungsinya apa, ternyata tiap kelas itu mendapatkan value yang berbeda-beda gitu. Iya, betul. Ini menarik sih. Thank you Joshua ceritanya. Ya, teman-teman, kita sudah cerita banyak dengan Joshua mengenai project ya GKI Ebenezer gitu ya di Jakarta Barat, Josh ya. Dan juga bagaimana seorang arsitek atau seorang kreatif bisa memanfaatkan value yang ada di dalam atau nilai tambah yang ada di dalam sebuah material. Kali ini kita bicara soal glass block dan kemudian dielevasikan dengan inovasinya menjadi sesuatu yang inspiratif. Thank you dan sampai jumpa di Glass Block 101 berikutnya.